Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya masyayikh, ayah, bunda, bosku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kembali kita bisa berkumpul melanjutkan mengkaji salah satu kitab yang juga dikaji oleh muslimin yang lainnya, kitab yang begitu cocok, kitab yang begitu tepat untuk memandu kehidupan muslimin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sudah sampai di bab as-sabr. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis yang ke-34. Shalawat ma'assalam, semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-34, 33 selesai, Pak? Selesai ya? Baik, hadis yang ke-34. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kalau hadis itu Anas, menyebutkan Anas tanpa bin, biasanya Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ta'ala atau innallaha azza wa jalla qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Seingat saya sudah kita pernah bahas perbedaan antara hadis qudsi sama hadis yang lain atau dengan Al-Quran. Sudah, Pak, ya? Masih ingat apa perbedaannya? Nah, insya Allah masih ingat, Bu, ya? Hadis qudsi itu lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sama, cuman kalau Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril. Kalau hadits qudsi kadang tidak melalui malaikat Jibril. Kalau Al-Quran dibaca harus dengan tajwid. Hadits qudsi tidak perlu dengan tajwid. Hadits qudsi tidak dibaca dalam sholat, Al-Quran dibaca dengan sholat. Al-Quran turunnya secara mutawatir. Nggak ada yang bisa mengotak-ngatik. Tidak boleh dikatakan ayat ini dhaif, ayat yang lainnya sahih, nggak bisa. Karena mutawatir. Kalau hadits qudsi masih ada celah di situ, ya. Masih ada sahih atau tidaknya. Innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhuma al-jannata. Jikalau saya menguji hambaku bihabibataihi,
dengan sesuatu yang dicintainya. Di akhir hadis disampaikan yuridu ainahu. Yuridu ainaihi, yang dimaksud sesuatu yang dicintainya di sini adalah mata, Pak. Jikalau saya menguji hambaku dengan mengambil kedua matanya, maksudnya dibutakan, fasabara, maka kemudian dia sabar, awwadtuhu minhuma al-jannah, maka saya ganti kedua matanya itu dengan surga. Rawahu al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Fiqhul hadis, faedah dari hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ainan ahabbu a'dha'il insan ilaih. Mata itu, Pak, adalah hal yang paling dicintai manusia. Ya, termasuk anggota badan yang paling dicintai manusia. Wa dzalika lamma yahsulu lahu bi faqdihima minal asaf ala fawati ru'yati ma yuridu ru'yatuhu min khairin fayasurru bihi aw syarran fayabta'idu anhu. Makanya Masya Allah, ketika mata itu kemudian, yang dimaksud dari faedah di sini, mata itu kan paling dicintai seorang hamba, Pak. Ya, dia menginginkan dengan melihat dia bisa mendapatkan sesuatu yang disenanginya. Orang itu kalau dia bahagia itu kan karena dia melihat. Betul, Pak, ya? Makanya salah satu nikmat di surga atau keburukan di neraka di surah Al-Ghasyiyah itu kan dimulai dari wajah. Karena maksudnya apa? Dia melihat. Dia melihat keindahan, dia bahagia, kan begitu. Dia melihat keburukan, dia sedih. Itu mata. Jadi mata adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka ketika mata itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sabar, gantinya pun besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anggota yang lain. Jari misal hilang satu, Pak, masih ada 9, ya. Meskipun kita juga tidak menginginkannya, kan gitu. Atau anggota badan yang lain. Tapi kalau mata, Masya Allah, berat, ya. Mata diambil oleh Allah itu gimana, Pak? Ya, nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat yang baik, nggak bisa melihat yang indah, dan sebagainya. Maka kalau itu diambil oleh Allah, kemudian dia sabar, maka gantinya adalah surga. Kemudian faedah berikutnya, man ahabbahullahu ibtalahu liyadfa'anhu makruh. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, jemaah sekalian, itu akan diuji. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini kalau kita memahami ini dengan baik, Pak, setiap ujian yang kita hadapi atau setiap bala yang menerima kita, itu ketahuilah bahwa bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan indah kalau dipahami dengan begitu. Dan bentuk bala itu bermacam-macam. Bukan hanya sekedar sakit yang membuat diri terluka, bukan. Bala itu banyak. Mungkin hanya ketusuk duri, gitu kan? Atau mungkin disakiti orang lain, tapi tubuh tidak terluka, hati yang terluka, itu juga bala, ya. Bala bentuknya banyak. Lah, orang yang mendapatkan bala berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bala itu untuk menghindarkan dirinya dari makruh, dari sesuatu yang dibenci. Kadang kalau kita dikasih bala oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu bentuk Allah untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang dibenci. Atau kalau yang lain, bala datang itu untuk apa? Yukaffir min dzunubih. Untuk menghilangkan atau menghapuskan dosa. Barangkali memang dosa kita sulit dihapus, gitu ya. Atau terlalu banyak, Pak. Nah, sehingga dikasih bala nih.
Nah, untuk menghilangkan atau menghapus dosa. Atau terkadang, dia nggak punya dosa memang. Untuk apa? Liyarfa' darajatahu, untuk mengangkat derajatnya. Fa idza talaqqa dzalika bil qabul tamma lahu al murad. Tapi hal itu, pahala tersebut bisa didapatkan dia dengan sempurna kalau dia menerimanya dengan sabar. Berarti begitu. Karena di hadis tadi itu bicaranya tentang sabar. Tapi kalau dikasih balak, Pak, ya kan, jenengan ngersulo, ngeluh gitu kan, ya nggak jadi pahalanya. Jadi pahala itu akan didapat dengan sempurna. Di sini dikatakan tammalahul murad. Jadi sempurna pahala yang didapatkan itu kalau dia menghadapinya dengan kesabaran. Enggak justru malah membalasnya, atau ya dapat sesuatu yang tidak enak kemudian kita membalasnya, atau ngersuloh maidu, ya enggak dapatkan pahala itu. Kemudian faedah berikutnya dari hadis tadi, al jannatu a'zamul iwad. Surga itu adalah balasan yang paling besar. Dari kalimat atau dari hadis qudsi tadi, awwadtuhu minhuma al jannah, kami balas, kami ganti dengan surga. Berarti surga memang ganti atau balasan yang paling besar. Li'anna tamattu' bil basar yufni bi fana'id dunya wa amma tamattu' bil jannah fabaqin daiman. Karena sungguhnya bersenang-senang dengan penglihatan itu akan hilang dengan hilangnya dunia. Berbeda dengan senang-senang dengan surga, maka surga itu abadi selamanya. Jadi nggak masalah, misal memang Allah ambil penglihatan itu, Pak, ya. Tapi gantinya adalah surga, asal dia sabar. Karena kalau senang-senang dengan pandangan itu juga akan lenyap kok, dengan lenyapnya dunia ini, atau dengan lenyapnya diri kita, maksudnya meninggalnya kita. Tapi kalau surga selama-lamanya abadi. Itu hadis yang ke-34. Cuman lagi-lagi ya mata besar ya, Pak, berat ya. Ada itu kan pernah ada YouTube seorang anak kecil yang anak Arab ya, dia hafal Al-Quran seluruhnya. Kemudian ditanya, kalau nggak salah di channelnya Fahad Al-Kandari itu, Pak, kalau yang pernah nonton ya, saya suka nonton itu, bagus. Beliau rihlah menyebarkan Al-Quran, bertanya, menemui orang-orang yang bergulat dengan Al-Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran lah. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang anak kecil, anak Arab, hafal Al-Quran, tapi dia buta, Pak. Kemudian ditanya, kalau engkau kemudian diminta untuk berdoa kepada Allah, gitu kan, apakah engkau ingin penglihatanmu dikembalikan? Dia mengatakan tidak, gitu. Masya Allah. Anak kecil loh, Pak ya. Saya tidak ingin mataku dikembalikan. Mudah-mudahan dengan mataku buta ini kemudian menjadi sebab dimasukkannya diriku dalam surga. Mungkin beliau berpikir kalau mata dikembalikan mungkin nanti hafalannya malah hilang, kan? Karena yang salah satu menyebabkan hafalan hilang itu pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau nonton video itu, wah sedih ya. Antum bisa cari itu.